Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pembelajar sejarah. Semoga dengan belajar sejarah kita makin berwawasan, makin cerdas, dan dapat membentuk sejarah masa depan yang lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari materi dampak dari Perang Dingin, yaitu pecah dan bersatunya negara Jerman. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini agar kita tahu dampak buruk dari peristiwa sejarah Perang Dingin bagi suatu negara, khususnya negara dan bangsa Jerman. Sebelum kita mempelajari sejarah dan dampak buruk dari Perang Dingin bagi bangsa Jerman, saya berharap agar jangan lupa untuk subscribe dan like-nya channel ini, kemudian di-share ke teman-teman kalian agar admin bisa lebih semangat lagi dalam menampilkan kisah-kisah sejarah lainnya. Kalau kita perhatikan, nah ini peta dari negara Jerman di Eropa, ya, sangat luas. Tetapi negara Jerman ini yang tadinya merupakan negara besar, ya, akhirnya menjadi negara yang terpecah. Nah, ini tidak lepas dari sosok Adolf Hitler, ya. Dia membawa Jerman menjadi negara yang hebat, ya, negara yang kuat secara militer, ya, tetapi kemudian membawa kehancuran yang tiada tara bagi negara dan bangsa Jerman. Memang awalnya 5 juta tentara Jerman, ya, yang dilengkapi dengan persenjataan paling modern dengan mudah melibas musuh-musuhnya, ya, menyerang Polandia dalam waktu singkat, ya, menduduki Prancis dalam waktu yang tidak lama, ya. Nah, sehingga bahkan menyerbu ke Rusia, menyerbu ke wilayah-wilayah Eropa Timur, Eropa Selatan, ya, dengan luar biasa. Tetapi pasukan sekutu yang menjadi lawannya, ya, perlahan mulai memperkuat kekuatan tempurnya, dan akhirnya pasukan tempur Jerman perlahan-lahan mulai menelan kekalahan dari satu medan tempur ke medan tempur lainnya. Pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Belanda, Belgia, Kanada, dan lain-lain mulai berhasil merebut satu persatu wilayah yang diduduki oleh tentara Jerman, ya. Bahkan, ya, dengan roket Katyusha-nya, tentara Rusia atau disebut tentara merah, ya, berhasil masuk dan menduduki wilayah Jerman. Mereka masuk ke tanah leluhur nenek moyang bangsa Jerman, mengalahkan pasukan Jerman di kampung halamannya sendiri, dan akhirnya mereka berhasil menduduki seluruh wilayah Jerman. Dan dampaknya negara Jerman diduduki oleh 4 negara sekutu pemenang perang, dan wilayah Jerman dibagi menjadi 4 zona militer. Ya. Wilayah Jerman Timur, seperti kita lihat di dalam peta, dikuasai oleh pasukan merah Uni Soviet, dan wilayah lainnya, yaitu wilayah yang sekarang disebut dengan Jerman Barat, dikuasai oleh tentara sekutu, yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Bahkan kota Berlin pun dibagi menjadi 2 zona oleh 4 kekuatan sekutu tersebut. Adolf Hitler yang sangat sombong, ya, akhirnya frustasi dan memilih bunuh diri dengan kekasihnya di dalam sebuah bunker. Usai perang, timbul masalah baru di tanah Jerman.
bukan karena pemberontakan pasukan Nazi, ya, tetapi karena Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis di satu sisi berbeda pandangan, berbeda kepentingan dengan Uni Soviet di sisi yang lain. Uni Soviet menolak usulan rekonstruksi Jerman pasca perang. Uni Soviet lebih menginginkan pabrik-pabrik di Jerman direbut, dikuasai, diangkut ke Uni Soviet sebagai ganti biaya perang. Demikian juga Uni Soviet lebih menginginkan merampas kilang minyak Jerman. Nah, sementara negara-negara sekutu lainnya, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, lebih menginginkan ekonomi Jerman ditata dulu, dipulihkan dulu, baru diminta membayar biaya perang. Nah, kemudian perbedaan masalah ekonomi, sistem ekonomi, dan tindakan kepolisian makin membuat Amerika Serikat dengan Uni Soviet berbeda pandangan, berbeda sikap, dan kemudian berbeda tindakan terhadap Jerman. Oke. Negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ya, tidak sepaham, ya, dengan Uni Soviet, dan mereka mulai menyatukan zona pendudukan mereka pada bulan September 1946. Kemudian, perbedaan pandangan ini ditambah lagi dengan adanya penutupan jalan, saluran air oleh tentara pendudukan Uni Soviet, terhadap wilayah Berlin bagian barat. Akibatnya 2,2 juta warga Berlin Barat terkepung oleh Uni Soviet dan bergantung kepada pasokan bahan baku makanan dari Amerika Serikat. Dan Amerika juga kemudian melakukan 278.000 kali penerbangan untuk menjatuhkan bahan makanan bagi penduduk Berlin bagian barat. Jerman akhirnya benar-benar terbelah. Kota Berlin yang terletak di tengah-tengah juga ikut terbelah. Sebagian menjadi milik Jerman Barat dan sebagian lainnya kepunyaan Jerman Timur. Tanggal 23 Mei 1949, seperti dikutip dari Germany 1945-1990, Parallel History karya Jürgen Weber, wilayah barat, Jerman Barat, dipengaruhi oleh sekutu dan mereka kemudian mendeklarasikan diri menjadi Republik Federal Jerman. Di Jerman Timur, dengan dukungan Tentara Merah Uni Soviet, pemerintah komunis Jerman Timur pada tanggal 7 Oktober 1949 menyatakan berdirinya Republik Demokratik Jerman atau sering disebut dengan Negara Jerman Timur. Oke, kalau kita perhatikan, inilah ya peta negara Jerman yang diduduki oleh pihak sekutu. Jadi Jerman yang luas akhirnya terpecah menjadi 4 bagian. Ya. Dan dari 4 bagian ini, wilayah Jerman Timur membentuk negara Jerman Timur. Kemudian yang bagian barat yang diduduki oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat membentuk Jerman Barat. Konrad Adenauer sebagai konselir pertama, ya, kemudian dia juga mantan wali kota Köln yang pernah disekap oleh Nazi di Jerman, juga anggota dari
Partai Uni Demokrat Kristen, berhasil memasukkan wilayah Jerman bagian barat, wilayah ini ke dalam Uni Eropa. Mereka sepakat bergabung ke dalam aliansi Barat, kemudian membuka pasar Jerman bagi produk-produk negara Barat, dan sepakat menolak paham komunisme di wilayah Jerman Barat. Jerman Barat memilih kota Bonn sebagai pusat pemerintahan, sementara rejim komunis di Jerman Timur memilih kota Berlin Timur menjadi ibu kota bagi negara Jerman Timur. Negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis tidak sepaham dengan Uni Soviet, dan mereka mulai menyatukan zona pendudukan mereka pada bulan September 1946. Kemudian perbedaan pandangan ini ditambah lagi dengan adanya penutupan jalan, saluran air oleh tentara pendudukan Uni Soviet terhadap wilayah Berlin bagian barat. Akibatnya, kemiskinan dan kemelaratan yang parah, perbedaan kualitas hidup dengan penduduk Jerman Barat memicu gelombang imigrasi besar-besaran penduduk dari Jerman Timur ke Jerman Barat, terutama sejak tahun 1950. Penduduk Jerman Timur tidak kurang dari 2,7 juta orang berusaha meninggalkan Jerman Timur untuk pergi ke Jerman Barat yang makmur, dan mereka berusaha untuk lepas dari ideologi sampah seperti komunisme. Pemerintah Jerman Timur yang komunis sangat marah dengan penduduknya dan berusaha untuk mencegah penduduknya meninggalkan wilayah Jerman bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pembelajar sejarah. Semoga dengan belajar sejarah kita makin berwawasan, makin cerdas, dan dapat membentuk sejarah masa depan yang lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari materi dampak dari Perang Dingin, yaitu pecah dan bersatunya negara Jerman. Tujuan kita mempelajari materi ini agar kita tahu dampak buruk dari peristiwa sejarah Perang Dingin bagi suatu negara, khususnya negara dan bangsa Jerman. Kalau kita perhatikan, inilah peta negara Jerman yang diduduki oleh pihak sekutu. Jadi Jerman yang luas akhirnya terpecah
dipecah menjadi 4 bagian. Ya. Dan dari 4 bagian ini, wilayah Jerman Timur membentuk negara Jerman Timur. Kemudian yang bagian barat yang diduduki oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat membentuk Jerman Barat. Konrad Adenauer sebagai konselir pertama, ya, kemudian dia juga mantan wali kota Köln yang pernah disekap oleh Nazi di Jerman, juga anggota dari Partai Uni Demokrat Kristen. Nah, berhasil memasukkan wilayah Jerman bagian barat, ya, wilayah ini ke dalam Uni Eropa. Ya. Mereka sepakat bergabung ke dalam aliansi Barat, ya. Kemudian membuka pasar Jerman bagi produk-produk negara Barat, nah, dan sepakat menolak paham komunisme di wilayah Jerman Barat. Jerman Barat memilih kota Bonn, ya, sebagai pusat pemerintahan. Nah, sementara rejim komunis di Jerman Timur memilih kota Berlin Timur menjadi ibu kota bagi negara Jerman Timur. Oke. Negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ya, tidak sepaham, ya, dengan Uni Soviet, dan mereka mulai menyatukan zon pendudukan mereka pada bulan September 1946. Kemudian, nah, perbedaan pandangan ini ditambah lagi dengan adanya penutupan jalan, saluran air oleh tentara pendudukan Uni Soviet, nah, terhadap wilayah Berlin bagian barat. Akibatnya 2,2 juta warga Berlin Barat terkepung oleh Uni Soviet dan bergantung kepada pasokan bahan baku makanan dari Amerika Serikat. Dan Amerika juga kemudian melakukan 278.000 kali penerbangan untuk menjatuhkan bahan makanan bagi penduduk Berlin bagian barat.
sebelum kita mempelajari sejarah dan dampak buruk dari Perang Dingin bagi bangsa Jerman, saya berharap agar jangan lupa untuk subscribe dan like-nya channel ini, kemudian di-share ke teman-teman kalian agar admin bisa lebih semangat lagi dalam menampilkan kisah-kisah sejarah lainnya. Ini merupakan foto penandatanganan penyatuan Jerman antara dua negara Jerman ditambah 4 negara sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet.